Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Ketik di kolom komentar, saya mau dipakai oleh Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya mau dipakai oleh Tuhan. Tahukah saudara, dalam hidup ini cuma dua yang bisa pakai hidup kita. Either dipakai Tuhan atau sebaliknya engkau dipakai setan. Engkau dipakai Tuhan, engkau membawa berkat. Engkau dipakai Tuhan, engkau menguatkan orang. Engkau dipakai Tuhan, engkau jadi berkat buat orang lain di sekeliling. Tetapi sebaliknya, ketika engkau dipakai oleh si jahat, engkau dipakai iblis, engkau dipakai setan, maka kata-katamu menyakiti, mulutmu jahat, kelakuanmu merugikan orang. Iya kan? Sehingga akhirnya kita tahu hidup kita dipakai oleh siapa. Saya rindu setiap kita, umat yang olehnya Tuhan percayakan pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, sadar bahwa Tuhan mau pakai hidup saudara. Amin. Yes, Tuhan mau pakai hidup kita. Saya mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Haleluya, Yesus dahsyat. Hari ini kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-29. Keluaran pasal 29 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemarin atau beberapa hari yang lalu saya sudah bagikan tentang bagaimana ketika Harun akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi imamnya Tuhan bagi bangsa Israel. Maka Harun harus diurapi oleh Musa. Kita sudah belajar tentang pengurapan ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya kan? Dan bagi Bapak Ibu yang tidak dengar firman Tuhan beberapa hari yang lalu tentang pengurapan, bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Berarti kita dipakai oleh Tuhan, berarti kita dipisahkan, dikhususkan oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang kemarin ketinggalan, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya. Saya sudah bagikan juga di sana renungan-renungan singkat yang memberkati setiap umat Tuhan, ya. Sehingga setiap kita terus tertanam dalam firman Tuhan, setiap kita tetap terus hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, hari ini dalam Keluaran pasal 29, Keluaran pasal 29 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Coba perhatikan di sana. Kembali Musa disuruh Tuhan. Kau suruhlah anak-anaknya, anak-anak Harun maksudnya, mendekat. Dan kau kenakanlah kemeja itu kepada mereka. Baju imam, baju yang dikhususkan untuk imam. Kau ikatkanlah ikat pinggang itu kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya. Kau lilitkanlah destar itu kepada mereka, kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, kau bakarlah di atas mezbah. Ayat 14 yang terakhir. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya, kotorannya, haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ketika Harun dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi imam yang dikhususkan, maka Harun harus ditahirkan terlebih dahulu. Agar apa? Agar ketika Harun dan anak-anaknya dekat dengan Tuhan, mereka tidak mati. Kenapa mereka mati? Karena dosa tidak bisa membawa manusia dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya Harun terlebih dulu harus ditahirkan. Harun terlebih dahulu harus dihapuskan dosanya. Caranya bagaimana? Ada korban.
ada darah yang tertumpah. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada pengorbanan, tidak ada keselamatan. Harus ada darah yang tertumpah. Makanya di ayat terakhir dikatakan itulah korban penghapus dosa. Nah, dalam perjanjian lama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu adalah gambaran apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Oh, sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Bukan kita yang memilih Yesus. Yesus bilang, Yesuslah yang memilih kita. Wow, siapa kita dipilih Tuhan Yesus? Dipilih untuk apa? Dipilih untuk mendekat, dilayakan, ditahirkan, dibenarkan. Bukan lagi pakai korban hewan, tetapi pakai korban darahnya sendiri, yang menyelamatkan begitu banyak jiwa. Itu sebabnya Yesus tidak hanya datang buat orang Kristen. Yesus datang buat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Darahnya itu tertumpah buat dunia. Tetapi sayangnya ketika Yesus datang kepada miliknya tidak mau mengakuinya. Tetapi mereka yang mengakuinya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itulah saudara dan saya. Oleh karena apa? Korban domba Allah yang melayakkan saudara dan saya untuk hidup dekat dengan Tuhan. Berarti hari ini kita sadar ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga engkau diampuni. Itu sebabnya Alkitab jelas mengatakan bahwa ketika kita mengaku lewat mulut, percaya dalam hati, mengaku lewat mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, percaya dalam hati bahwa Dia sudah bangkit dan menyelamatkan hidup kita, maka saat itu juga engkau sudah diselamatkan. Mungkin ada sebagian kita berkata, tapi pendeta, dosa saya terlalu parah. Mungkin engkau berkata, pendeta, dosa saya terlalu najis. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan bahwa jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan diputihkan Tuhan seperti bulu domba. Yang penting sekarang kita mau datang sama Tuhan. Yesus membuka tangannya dan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Baiklah kita berperkara, kata firman Tuhan. Sekarang mau nggak kita berperkara? Mau nggak kita datang sama Tuhan? Tidak ada dosa yang terlalu merah, tidak ada dosa yang terlalu najis, yang tidak bisa diputihkan, yang tidak bisa ditahirkan, tidak bisa dilayakkan oleh Tuhan. Semua bisa dilayakkan. Sekarang jadi bagian kita, mau nggak menghampiri tahta kudus Allah? Saya mengajak setiap umat Tuhan, dan bukan suatu kebetulan pagi hari ini engkau boleh mengikuti doa pagi online. Ada kabar sukacita buat saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mencintai saudara. Dan Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya. Sekarang bagian kita, ayo datang kepada Tuhan. Kita rindu hidup kita dipulihkan. Ingat, darahnya tertumpah di atas kayu salib untuk pengorbanan bagi seluruh umat manusia. Dan kita yang sekarang bisa menghampiri tahtanya, kita bisa dekat dengannya, bukan karena kekuatan kita. Yang pertama jelas karena Yesus sudah memilih kita. Yang kedua, ketika Dia memilih kita, Dia mentahirkan kita, Dia melayakkan kita, dengan darahnya kita dibasuh sehingga kita bisa menghampiri tahta kudusnya. Karena kalau tidak dibasuh dengan darah, maka kita adalah orang-orang yang mati karena hukuman dosa. Sebab upah dosa adalah maut, dan maut adalah kematian kekal. Semua orang, bukan dengan perbuatan baik, gak bisa. Bukan dengan amal ibadahmu, gak bisa. Engkau tidak bisa menyogok Tuhan untuk menghapuskan dosamu. No, harus Tuhanlah yang mendelete semua dosa-dosa kita. Dia yang menghapuskan, karena Dia Tuhan.
Kita nggak bisa sogok Tuhan. Nah sekarang jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita sudah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, Filipi pasalnya yang kedua ayat 12. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12, Rasul Paulus bilang begini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang pada waktu aku tidak hadir." Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita sudah diselamatkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kerjakan, tetap tinggal dalam keselamatan itu. Makanya Tuhan Yesus jelas katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar ini, saudara. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dialah yang beroleh selamat. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahan. Untuk apa? Untuk tetap terus tinggal jalan-jalan Tuhan. Untuk tetap terus tinggal dalam keselamatan yang sudah dianugerahkan buat diri saudara dan saya. Jangan hanya oleh karena tawaran-tawaran sia sementara di dunia ini engkau pergi meninggalkan kasih karunia Allah. Engkau pergi meninggalkan keselamatan yang sudah dibuat Yesus di atas kayu salib. Hanya oleh karena beras, hanya oleh karena kedudukan, hanya karena jabatan, hanya karena pasangan hidup. Engkau pergi meninggalkan Yesus yang sudah mati buat saudara dan saya. Itu kan kau sedang menukar apa yang kekal dengan yang semu, apa yang kekal dengan sementara, engkau tukar. Kita yang sudah datang sama Tuhan, kita yang sudah diam di hadirat Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Caranya bagaimana? Tetap terus bertahan. Karena hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir. Sampai akhir itu kapan? Sampai Kristus datang kali yang kedua menjemput saudara dan saya. Seperti itulah orang-orang yang layak dapat terima mahkota. Orang yang bertahan sampai akhir. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bertahan sampai akhir. Ketik di kolom komentar, saya harus bertahan sampai akhir. Jangan hanya pertengahan jalan saja. Jangan hanya cuma setengah saja. Tapi bertahanlah sampai akhir. Berjuanglah. Berjuanglah sampai engkau datang. Yesus datang kali yang kedua menjemput saudara dan saya. Ya. Nah, bagian kita setelah menerima keselamatan yang harus kita lakukan, saya pelajari ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan, ketika kita sudah diselamatkan oleh darah penghapus dosa ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan lagi main-main dengan dosa. Hati-hati, jangan punya konsep pemikiran, ya udahlah, kan saya bisa datang lagi sama Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu kasih. Maka ketika aku datang mengaku dosa, maka dia akan mengampuni dosaku. Betul, tetapi Allah juga berfirman bahwa Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. Hati-hati saudaraku. Ya. Jangan lagi bermain. Kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Terus kita mau mengorbankan Yesus kali kedua. Ayo, jangan lagi datang kepada iblis. Jangan lagi datang kepada dosa-dosamu yang sudah engkau tinggalkan. Suatu kali Yesus sedang berjalan ke kolam Bethesda. Ada seorang pria lumpuh yang Alkitab catat sudah 38 tahun tidak berjalan. Yesus menghampiri orang ini dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Akhirnya orang ini disembuhkan Tuhan Yesus. Sampai suatu kali pertemuan kali yang kedua, Yesus bilang sama orang ini, pertemuan kali yang kedua setelah disembuhkan, setelah menerima pengampunan dosa, maka Yesus bilang kali yang kedua kepada orang yang sudah disembuhkan,
Yesus bilang apa saudara? Saya mau menampilkan ayatnya. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 14. Yohanes pasal 5 ayat 14. Apa dikatakan di sana? Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Engkau sudah sembuh, engkau sudah dipulihkan, engkau sudah diselamatkan. Jangan kau berbuat dosa lagi, supaya keadaanmu jangan bertambah lebih buruk. Hal yang sama juga tercatat dalam firman Tuhan ketika satu setan dikeluarkan dari tubuh seseorang. Ketika tubuh itu kosong dan tidak terisi oleh apa-apa, tidak terisi oleh firman, tidak terisi dengan roh Allah, maka dia akan membawa 7 roh jahat untuk masuk kepada tubuh itu kembali. Keadaannya akan lebih parah. Orang yang bermain-main dengan dosa, hidupnya akan tambah parah, saudara. Kenapa? Karena dia sedang mempermainkan Allah. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani pagi hari ini, konsisten untuk hidup dalam kebenaran. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berjalan dalam kebenaran. Amin. Mungkin kau berkata, tapi pendeta tidak gampang hidup di dunia ini untuk tidak melakukan dosa. Saudara dikasih dalam Tuhan, selama engkau tahu kebenaran, maka firman Tuhan bilang gini, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa pelita? Kenapa terang? Agar kita anak-anak Tuhan tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Berarti ketika firman menerangi langkah kita, firman kita hidupi setiap hari, saya pastikan kegelapan itu akan sirna. Kenapa? Karena terang sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Keinginan itu pasti ada, betul, karena kita masih daging. Tapi jangan sampai keinginanmu kau buahi. Caranya bagaimana? Tetap tinggal dalam firman, tetap tinggal dalam kebenaran, tetap tinggal dalam kasih Allah. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 bilang begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ketika engkau menabur dalam daging, kau akan menuai kebinasaan. Tapi ketika engkau menabur dalam roh, engkau menuai kehidupan. Kita mau nabur di mana? Itu keputusan saudara dan saya. Amin. Dan hari ini kita diingatkan. Yang pertama, ketika kita sudah diselamatkan, Yesus ingatkan kepada saudara dan saya seperti yang Yesus ingatkan kepada orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Engkau sudah sembuh, engkau sudah dipulihkan, jangan berbuat dosa lagi, agar jangan keadaanmu tambah lebih buruk. Ayo datang sama Tuhan, ayo dihidupi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan akan menerangi setiap langkah kita. Ya. Yang kedua, bagian kita setelah kita sudah diselamatkan, kita menerima darah Kristus, dianugerahkan keselamatan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Yang kedua, yang harus kita lakukan setelah kita sudah diselamatkan, berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa perlu kita berdoa? Untuk menjalin hubungan kita dengan Allah. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Dia. Ikatkan dirimu dengan Allah dengan cara doa. Bukan cuma berdoa, tetapi berjaga-jaga. Berjaga-jaga adalah bagian kita nih. Kita udah tahu ada tawaran-tawaran dosa di depan kita menghampiri. Jangan kau lari mendekat, lari menjauh. Amin. Lari menjauh. Karena setiap hari, setiap waktu tawaran itu selalu ada di depan kita. Selalu ada. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dunia dan dunia sudah jatuh di tangan si jahat. Tawaran itu akan selalu ada dalam hidup saudara dan saya.
Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging ini lemah. Dan setiap kali ditawarkan keinginan-keinginan daging, hampir-hampir kita jatuh. Itu sebabnya kita selain berdoa, kita selalu berjaga-jaga. Kalau kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Waspada. Lihat keadaan. Ya, lihat keadaan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging ini lemah. Karena itu pastikan setiap kita hidup dalam kebenaran. Pastikan setiap kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Wow. Kadang-kala ada orang-orang yang dipakai setan untuk mengintimidasi saudara dan saya. It's okay. Ada orang-orang dipakai setan untuk mengintimidasi kita. Engkau masih berdosa, engkau masih gak layak. Engkau ingat dong masa lalumu. Itu adalah roh-roh yang dipakai, manusia-manusia yang dipakai oleh roh jahat di hari-hari akhir ini, saudaraku. Untuk apa? Untuk mengintimidasi kita dan merasa, oh iya saya nggak layak ya, oh iya saya berdosa ya, oh iya saya bersalah ya. Sehingga engkau tidak bisa bangkit. Tangking itu dalam nama Yesus. Sehingga akhirnya kita hidup dalam kebenaran, tidak lagi terintimidasi, tidak lagi terprovokasi dengan perkataan-perkataan. Ya, jadi yang pertama bagian kita setelah menerima keselamatan, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Karena ketika engkau bermain-main dengan dosa, engkau akan menerima hukuman Allah. Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang kedua, bagian kita setelah menerima keselamatan, maka berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoa untuk membangun relationship kita, membangun relasi kita dengan Allah. Dan berjaga-jaga adalah bagian kita agar kita tidak jatuh. Kenapa? Karena roh penurut, tetapi daging lemah. Waspada, ada orang-orang yang dipakai setan di akhir zaman ini untuk mengintimidasimu, untuk mengajak engkau kembali ke jalan yang sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati. Kalau Tuhan dan kerajaan sorga punya tangan-tangan kanan yang punya orang-orangnya, maka iblis dengan kerajaan juga punya orang-orangnya. Caranya gimana? Dia mengintimidasi. Terlihat dari ucapannya, terlihat dari perkataannya, terlihat dari sikap kesehariannya. Dari buahnya lah engkau bisa melihat. Iya. Jadi pastikan setiap kita berdoa dan berjaga-jaga. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan. Bagian kita setelah kita menerima keselamatan, bagian kita yang ketiga adalah jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang juga perlu diselamatkan. Jadilah agen keselamatan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus menjadi agen keselamatan bagi banyak jiwa. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa. Amin. Karena ketika kita sudah diselamatkan, maka tugas kita adalah jadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan pakai saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga dengan mengatakan apa? Pergi jadikanlah bangsa, semua bangsa muridku. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Lalu akhirnya jadi pertanyaan begini, bagaimana saya menginjil? Bagaimana saya bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Saudara, zaman sekarang semakin maju. Di tangan saudara ada gadget. Saudara bisa menginjil lewat gadget. Saudara bisa menginjil lewat sosial media saudara. Saudara bisa menyebarkan kabar baik melalui sosial media saudara. Kalau engkau bisa bertemu dengan orang, itu bagus. Dengan kata lain, tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi hambatan untuk pergi memberitakan kabar baik. Untuk pergi memberitakan kasih rahmat Tuhan bagi hidup manusia. Amin. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. 2 Korintus pasal yang kedua
ayat 14 dan ayat 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi melalui perantaraan saudara dan saya, kita membawa keharuman bagi nama Tuhan, bukan membawa bau sampah buat orang-orang di sekeliling kita, yang berarti kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Bukan. Kita membawa bau yang harum. Artinya apa? Melalui hidup saudara dan saya, nama Yesus dipermuliakan. Bukan nama Yesus diinjak-injak, bukan nama Yesus dihakimi. Melalui hidup saudara dan saya, nama Yesus dipermuliakan. Kenapa? Karena kita membawa nama yang harum, bau yang harum. Untuk apa? Untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus membawa nama Yesus harum. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus membawa keharuman bagi nama Yesus. Amin. Bawa keharuman bagi nama Yesus. Maksudnya apa? Biarlah melalui hidup saudara dan saya, nama Yesus diharumkan. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang begini kan, hendaklah perbuatan baikmu dilihat semua orang. Supaya apa? Supaya ketika mereka melihat perbuatan baik kita dan mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Perbuatan baik kita membawa keharuman bagi nama Yesus. Tapi sebaliknya bisa juga perbuatan-perbuatan jahat kita membawa bau asam, bau sampah, bau tengik buat nama Yesus. Kenapa? Karena kita tidak memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Pastikan setiap kita tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan, membawa keharuman bagi nama Yesus, ya. Jadilah agen keselamatan. Saudara, kita ini ditempatkan di muka bumi ini ada tujuan. Ada tujuan. Apa tujuannya itu? Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan salah satunya adalah menangkan jiwa, menangkan jiwa, menangkan jiwa. Di hari-hari terakhir ini ada banyak jiwa-jiwa yang sedang mencari kebenaran. Dan Tuhan taruh sesuatu di dalam hatimu. Doakan mereka. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus berdoa buat jiwa-jiwa, ya. Sisipkan dalam doa-doamu agar engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Sisipkan dalam doamu untuk tetap terus berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Yesus, yang belum mengenal Yesus. Sisipkan dalam doa-doa. Kita percaya apa yang kita bawa dalam doa akan kita tuai di dunia nyata. Kita datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu karena kami tahu kasih setiamu dahsyat. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan, maka kami hari ini boleh melihat kuasa Allah dinyatakan bagi kami. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah firman yang hari ini kami dengar termaterai dalam hati kami. Kalau ada setiap dari umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mau datang kepada Tuhan, tapi merasa hidupnya masih jauh dari Tuhan, oleh karena tidak layak untuk dekat dengan Tuhan. Oh Bapa, hamba berdoa mematahkan setiap intimidasi-intimidasi yang melemahkan iman mereka dalam nama Yesus. Kami percaya tangan Yesus terbuka dan menyelamatkan kami. Kami percaya kasih Tuhan, anugerah Tuhan ada melingkupi kami. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah setiap hati, Tuhan jamah setiap jiwa, Tuhan jamah setiap hidup mereka. Sehingga mereka yang hari-hari ini mungkin sedang jauh dari Tuhan, oh mereka menerima anugerah Allah, mereka menerima kasih Allah di rumah mereka masing-masing pagi hari ini, di dalam nama Yesus.
kasih Allah melawat setiap jiwa yang terhilang. Hamba berdoa biar setiap mereka datang di hadapan Tuhan, hidup dalam kemuliaan Tuhan, dan mengalami kasih Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga hamba berdoa, biarlah firman yang sudah kami dengar termaterai dalam hidup kami. Kami sudah diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena amal ibadah kami, tapi karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami tidak lagi mau bermain-main dengan dosa. Oh Tuhan Yesus, layakkan kami, pagari kami di dalam nama Yesus. Karena kami tahu apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan, bahwa setiap kami yang datang kepada Tuhan, kami harus berdoa dan berjaga-jaga. Karena kami tahu roh penurut tetapi daging lemah. Itu sebabnya tugas kami, bagian kami adalah waspada dan berjaga-jaga. Hamba juga berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami ketika kami sudah menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan, maka kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang membawa keharuman bagi nama Yesus. Sehingga melalui hidup kami ada banyak-banyak jiwa diselamatkan oleh kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Ini kami ya Tuhan, pakai hidup kami. Ini kami ya Allah, pakai hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Di dalam nama Yesus hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba ucapkan berkat juga ya, berdoa buat mereka yang sakit. Hamba percaya firman disampaikan, disembuhkan mereka terjadi pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya tubuh kami diselamatkan. Oleh karena tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Dan kami percaya sakit penyakit kami sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Kami terima dengan iman, kami sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima kuasa pagi hari ini. Oh terima kasih Tuhan. Engkau yang sakit, engkau sudah sembuh. Terima dengan iman. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Bilur-bilurnya itu yang menyembuhkanmu. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah itu yang menyembuhkanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga mereka, sehingga suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling hidup menghormati. Sehingga ada damai, ada kerukunan, dan ada berkat-berkat Allah di balik kerukunan setiap suami istri. Kalau ada di antara umatmu yang hari ini berdoa agar Allah pulihkan rumah tangga mereka. Mungkin suami mereka telah pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Mungkin ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya. Bapa, hari ini kami satukan hati kami berdoa agar ada pemulihan rumah tangga. Oh, kami rindu rumah tangga kami ada suasana sorga, ada berkat-berkat Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga. Berbelas kasihan ya Tuhan, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan diselamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga ya Tuhan pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami pegang firman Tuhan, selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka apapun juga yang kami kerjakan diberkati Tuhan, dibuat berhasil. Dan kemanapun kami pergi melangkah selalu ada keberuntungan bersama kami. Tergenapi firman-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Kalau ada yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, baik anak-anak mereka, suami mereka, adik kakak mereka, orang tua mereka, oh kami berdoa satukan hati kami di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka. Kami percaya sampai hari ini Engkaulah pintu ya Tuhan. Engkaulah pembuka jalan bagi setiap jalan yang tertutup. Dan kami percaya dalam nama Yesus,
Terjadi mujizat, Tuhan yang pertemukan mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan dengan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang memberkati mereka, dan mereka hidup bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini terlilit utang piutang. Oh Tuhan Yesus, ampuni mereka. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus campur tangan. Sehingga mereka belajar sesuatu dengan kasus ini. Mereka belajar sesuatu dari masalah ini. Dan pada akhirnya ketika Tuhan menolong mereka, maka mereka mendapatkan sesuatu yang baik dalam pembelajaran kehidupan. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap orang-orang muda dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan. Setiap orang-orang muda yang berdoa bersama-sama di pagi hari ini. Tuhan, hamba membawa masa muda mereka dalam tangan Tuhan. Allah memberkati masa muda mereka. Allah menyertai orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi hari ini. Biarlah masa muda mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun oleh karena anugerah, oleh karena kasih setia Allah yang menopang masa muda mereka. Diberkatilah masa muda mereka, diberkatilah studi mereka, diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Bahkan mereka menjadi contoh teladan, bahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang membawa terang di komunitas dimanapun mereka berada. Sehingga melalui hidup orang-orang muda ini nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada juga di antara mereka yang mungkin berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Biar Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Sehingga ketika mereka berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, yang berasal daripada Tuhan Yesus, itu yang Allah anugerahkan dalam hidup mereka. Sehingga mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan Yesus, bahkan juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan menopang mereka. Anugerah Allah menyelamatkan mereka sehingga mereka menjadi orang-orang muda yang hidup kudus dan berkenan di hati Tuhan. Pagi hari ini juga hamba berdoa menyerahkan setiap rumah tangga. Ada suami istri yang pagi hari ini bersama-sama, ataupun mereka berdoa sendiri. Mereka merindukan akan adanya keturunan-keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, kami seangkat tangan kami berdoa, kami satukan hati kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang mengaruniakan keturunan-keturunan ilahi, dibukakan kandungan para istri-istri dalam nama Yesus, diberkati kesehatan reproduksi mereka, dan anugerah Tuhan yang mempercayakan kepada mereka keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa juga menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini memiliki kerinduan akan adanya dan lahirnya rekonsiliasi, akan terciptanya pemulihan dalam hubungan orang tua dengan anak, hubungan adik dengan kakak, mertua dengan menantu, ataupun om tante dengan keponakan. Tuhan, mereka memiliki kerinduan akan hal ini. Itu sebabnya kami satukan hati kami pegang firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memperdamaikan mereka sehingga terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara adik dengan kakak, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, om tante dengan ponakan. Di dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan. Kami percaya Kristus datang untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Demikian kami diutus untuk menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Allah tempatkan kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami satukan hati kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka hari ini mengikuti ibadah online doa pagi, mereka masih ragu untuk datang kepada Yesus, hari ini kami satukan hati kami dalam nama Yesus. Biarlah mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka bertemu dengan terang itu. Terang yang sesungguhnya yang datang kepada hidup manusia, itu yang menerangi hidup kami. Dan hamba berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, jiwa-jiwa diselamatkan.
Bahkan kami berdoa ya Tuhan, banyak jiwa di akhir zaman ini, tuaian jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus, mempermuliakan nama Yesus. Itu sebabnya kami doa, pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Pakai hidup kami untuk memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga kasih Allah terus mengalir, kasih Allah dari surga terus dinyatakan di dunia ini melalui kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami tinggal. Oh, kami berdoa buat kota kami karena kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bersatu hati, diberkatilah kota kami, diberkatilah ekonomi kota kami di dalam nama Yesus, diberkatilah keamanan kota kami dalam nama Yesus. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan daripada segala niat rancangan orang jahat, dijauhkan dari setiap bencana alam dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada oknum-oknum intoleran di atas kota kami yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan, yang mencoba menghalang-halangi umat Tuhan datang beribadah, hari ini kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah hati mereka ya Tuhan. Roh Kudus mengalir bagi mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan kasih Allah. Dan Tuhan pakai hidup mereka sebagaimana Saulus Tuhan ubahkan dan Tuhan pakai. Demikian pula mereka, setiap oknum-oknum intoleran di kota kami dijamah, dilawat Tuhan dalam nama Yesus terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak, kami percaya pagi hari ini adalah pagi damai, pagi sukacita, pagi berkat, pagi di mana kami melihat kuasa dan kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kami. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia diberkati Tuhan. Shalom Indonesia, turun damai sejahtera Allah atas Indonesia. Kami berdoa ada pertobatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Kami berdoa anugerah Tuhan ada atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada diberkati. MPR, DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Selamatkan ya Tuhan. Anugerah kasih setia Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka dalam memimpin ya Tuhan roda pemerintahan, mereka dituntun diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, dijauhkan daripada setiap mereka niat rancangan orang jahat. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, dijauhkan daripada mereka juga permainan-permainan perdukunan, permainan-permainan kuasa kegelapan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia dipagari Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, jauhkan bangsa kami dari segala bencana alam di dalam nama Yesus. Perlindungan Allah sempurna atas Indonesia. Bahkan kami berdoa rencana 2024 akan ada pemilihan umum. Diberkatilah pemilihan umum kami, diberkatilah bangsa ini ya Tuhan. Diberkatilah dengan kedamaian, dengan kerukunan, dengan keamanan, sehingga keadaan boleh kondusif, keadaan boleh aman. Kami juga berdoa ya Tuhan, mereka yang bekerja KPU, Bawaslu, bahkan partai-partai yang terpilih, biar Tuhan pakai sehingga kuasa Allah dinyatakan atas bangsa kami. Kami berdoa setiap politik-politik adu domba, politik-politik identitas, politik-politik pecah belah yang dimainkan oleh setiap oknum-oknum yang ada, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa dan kedaulatan Allah saja yang turun menaungi bangsa kami. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti live doa pagi hari ini. Mungkin mereka tidak tinggal di Indonesia, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Negara bangsa di mana mereka tinggal diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka boleh menjadi terang, mereka boleh contoh, mereka menjadi teladan di tempat di mana mereka tinggal. Dan berkat-Mu ada atas tempat di mana mereka tinggal, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya Yesus kami hidup. Kami berdoa sebab kami percaya ketika kami berdoa sesuatu terjadi. Tergenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Apapun juga yang kau doakan dan kau minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami imani apa yang kami doakan pagi hari ini dinyatakan, jadikan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami aminkan
terjadi dalam hidup kami. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah doa pagi kita selesai. Dan saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh korban penghapus dosa Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Darah yang tercurah itu yang menjadi penghapus dosa kita. Kita sudah tinggal dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, dan hiduplah dalam kebenaran. Jangan lagi kembali ke tempat sampah. Jangan lagi kembali bermain-main dengan dosa. Hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan kau akan melihat setiap jalan-jalanmu hidup dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali ketemu besok pagi Jumat dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Melalui TikTok Live, melalui Facebook Live, melalui Instagram Live, dan melalui Zoom. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.